Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Nurul Alisa dan Rifka Nilamsari. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai menyimak, mendengarkan, dan menulis cerita anak. Yang pertama, pengertian cerita. Cerita merupakan gambaran tentang kejadian suatu tempat, kehidupan binatang sebagai pelambang kehidupan manusia dalam masyarakat, dan cerita tentang myth yang hidup dalam masyarakat, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Cerita sudah sejak dulu ada disampaikan secara lisan, kemudian berkembang terus menjadi bahan cetakan berupa buku, kaset, video kaset, dan film atau sinema. Demikian pula bahan cerita ini berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Cerita berada pada posisi pertama dalam mendidik etika kepada anak. Mereka cenderung menyukai dan menikmatinya, baik dari segi ide, imajinasi, maupun peristiwa-peristiwanya. Cerita anak merupakan kisah sederhana yang ditulis untuk anak, berbicara mengenai kehidupan anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak. Di dalamnya mencerminkan liku-liku kehidupan yang dapat dipahami oleh anak, melukiskan perasaan anak, dan menggambarkan pemikiran-pemikiran anak. Cerita anak berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa yang singkat dan padat, jumlah pengembangan pelaku terbatas. Keseluruhan cerita memberikan kesan tunggal serta mencerminkan perasaan pengalaman anak-anak dan ditujukan bagi anak. Adapun cerita mempunyai manfaat bagi anak, yaitu contohnya membantu pembentukan pribadi dan moral, kemudian menyalurkan kebutuhan imajinasi, memacu kemampuan verbal, merangsang minat baca, dan kemudian membuka cakrawala pengetahuan. Adapun teknik bercerita yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru, yaitu contohnya menceritakan dongeng, bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, bercerita menggunakan ilustrasi dari suatu gambar, dari suatu buku, bercerita dengan menggunakan papan flanel, bercerita dengan menggunakan boneka, kemudian bercerita dengan menggunakan atau memainkan jari-jari tangan. Adapun tujuan metode bercerita sebagai bahan pertimbangan untuk siswa atau anak dalam menerapkan pengalaman pembelajaran baik buruk yang dapat diambil dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Sehingga dari permasalahan yang pernah ada, berdasarkan cerita tersebut bisa dijadikan acuan untuk dapat bertindak atau berperilaku dan bersikap lebih baik. Menyimak cerita anak adalah metode penting dalam pendidikan yang dapat membantu perkembangan bahasa, imajinasi, dan keterampilan sosial anak. Kegiatan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Setelah menyimak, diskusi mengenai isi cerita dapat memperdalam pemahaman anak. Contohnya aktivitas kreatif seperti menggambar atau menciptakan cerita baru. Juga dapat merangsang imajinasi dan rasa kreativitas anak. Secara keseluruhan, teknik menyimak cerita anak tidak hanya berfungsi untuk hiburan, tetapi juga sangat efektif dalam mendukung perkembangan bahasa, keterampilan sosial, dan kreativitas anak. Membaca dan menulis cerita anak. Membaca dan menulis adalah hal yang mendasar yang perlu dikenalkan anak sejak dini untuk menjadi modal anak dalam proses pembelajarannya. Membaca dan menulis cerita anak itu pada hakikatnya sudah dapat diajarkan pada balita, yang mana makin kecil makin mudah untuk belajar, namun tentu semakin kecil usianya sangat menuntut kesabaran bagi ibu maupun guru yang mengajarinya. Membaca dan menulis cerita anak mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan, yang kedua tahap membaca gambar, yang ketiga tahap pengebalan bacaan, yang keempat tahap membaca lancar. Selanjutnya yaitu ada 5 perkembangan kemampuan menulis anak, yaitu yang pertama tahap mencoret, yang kedua tahap pengulangan secara linear,
Yang ketiga, tahap menulis secara acak. Yang keempat, tahap menulis nama. Dan yang kelima, tahap menulis kalimat pendek. Menulis dan menggambar itu suatu pelajaran eksplorasi mandiri yang butuh waktu bagi anak-anak prasekolah. Contoh cerita anak yang bisa kita ceritakan pada anak itu sendiri seperti yang kami masukkan di dalam makalah yang berjudul Angsa yang Bertelur Emas. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan baca makalah atau PPT kami.